Halo teman-teman OMK dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya nanti ditemani juga dengan mbak-mbak yang ada di depan saya ini, ya kan? Kita mau membahas tentang tema Advent 2021. Nah, tema Adventnya seperti apa yang mau kita bahas, nanti kita obrolkan bersama dengan Mbak siapa ini? Kenalan sendiri aja ya nanti ya? Iyalah, kenalan sendiri aja. Romo dulu kenalan. Siapa tahu teman-teman juga belum tahu loh Romo. Iya, belum tahu ya kalau saya Romo. Ya betul. Teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama saya adalah Romo Christophorus Resa. Saya sekarang bertugas di paroki Promasan, itu dekat dengan Gua Maria Sendang Sono. Lalu saya di sini sebagai Ketua Umum Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Nah, itu Mbak. Sekarang kok gantian. saya tua banget ya dipanggil Mbak aja ya Romo ya. Aduh, ya nggak apa-apa lah Romo. Baik teman-teman semuanya, halo semuanya. Nama saya Elizabeth Prita Riandita Swari, biasa dipanggil Tata. Saya asalnya dari Paroki Santa Teresia Salam. Lalu kemudian saya setiap harinya di Wisma Salam karena saya bekerja sebagai sekretaris unit pengembangan pastoral kaum muda Keuskupan Agung Semarang. Begitu Romo perkenalannya ya. Iya. Jadi bisa dipanggil Tata aja Romo, biar saya juga muda loh Romo. Saya gitu. tuh OMK. Aduh, saya terlalu semangat ya ini Romo ya. Ya, Tata gitu ya. Gak usah pakai kalah Romo. Tata gitu aja iya, Romo. Tata. Iya. Iya, ini kita sekarang mau ngobrolin tentang tema Advent 2021. Nah, Oh iya, ini udah mau Natal ya berarti iya, ya Romo. Makanya. Udah mau ganti tahun Sudah loh. mau ganti tahun, Iya. sudah mau Natal juga. Iya. Tapi ngomong tahu enggak tema Advent tahun Nggak ini? tahu Romo. Belum tahu Romo. Nah, kalau saya tahu tapi nggak hafal. Ya, buka dulu kepeannya Nah, ini Romo. kebetulannya ya, toh. Tema Advent 2021 ini adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Wah, itu berarti kalau kita lebih digerakkan mendalami gini, keluarga ya. tangguh dan berbuah dalam Berbuah itu Kristus. berbuah itu gimana Romo? Berbuah gini. Gini. Ngopek buah kan? Oh iya. Gini. Oh gini. Itu. Yes. Nah, kalau kita mau merenungkan tema Natal pada tahun ini, sebenarnya modalnya semua sudah punya. Teman-teman OMK pasti semua sudah punya. Karena apa? Karena kan semua lahir dari keluarga. Iya, nggak dari batu gitu ya Romo ya. Semuanya pasti punya keluarga ya Romo Iya ya. dong. Masa lahir dari batu. Iya. Ada bapak, ada ibu, adik, kakak mungkin yang ada di rumah. Ataupun kalau teman-teman juga anak tunggal ya pasti juga tetap punya bapak dan Ya. ibu. Dan itu merupakan keluarga. Mbak Tata juga punya keluarga kan? Iya, punya dong Romo. Berapa bersaudara Mbak? Oh, saya 3 bersaudara Romo. Saya 3 barep, bersaudara, ya. 3 bersaudara cewek semua. Kalau Romo? Kalau saya 3 bersaudara juga, tapi cowok semua. Ini kebetulan sama teman-teman, kebetulan sama ya. Mohon maaf ini bukan settingan, ini real nyata. Iya, nyata ini. Iya. Nah itu di rumah saya ada bapak, ibu, lalu 3 bersaudara. Saya barep Mbak Tata juga, sama ya, sama, barep juga. Romo. Ya. Nah di dalam keluarga itu teman-teman OMK dan juga kita itu pasti juga punya pengalaman pasti ya, pengalaman hidup bersama. Nah itu juga sama kayak Tuhan Yesus sebenarnya. Oh iya ya. Tuhan Yesus kan juga lahir di keluarga Iya, ya toh. iya. Siapa nama bapak Tuhan Yesus coba? Aduh. Ya Santo Yusuf lah Romo. Aduh. Oh iya, Santo Yusuf. Ibunya siapa Romo? Ibunya ayo. Kalau belum ganti Bunda Maria. Gak akan ganti deh. Gak akan ganti. Iya itu Bunda Maria ya kan. Santo Yusuf dan juga Bunda Maria sebagai ayah dan juga ibu Yesus itu pasti memberikan nilai-nilai keutamaan yang baik buat Tuhan Yesus. Ya. Sehingga selama 30 tahun Ya. Tuhan Yesus tinggal bersama dengan keluarga. keluarga. Itu pasti menjadi bekal juga dia dalam karyanya. Nah, tepat di situ sebenarnya teman-teman yang mau kita renungkan. Kira-kira nilai apa sih dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga itu, di dalam keluarga yang sudah diwariskan keluarga untuk kita. Iya. Nah, Jadi ini saatnya kita juga akan berbagi cerita pengalaman gitu ya Romo ya, apa yang menjadi nilai keutamaan dari keluarga kita masing-masing ya Romo. Karena Iya, kita kan beda betul. keluarga ya Romo. Iya, beda keluarga. Kami nggak saudara. Beda keluarga. Mbak Tata di Salam. Ya toh tadi dari Salam ya Mbak ya? Iya Romo, saya dari Salam. Saya di Solo. Nah, itu. Jauh itu. Saya Kedung, jauh. Surakarta ya, Romo. Surakarta. Nah, kalau selama Mbak Tata hidup dalam keluarga, kira-kira ada nggak Mbak punya pengalaman apa nilai apa tuh yang Mbak Tata sampai sekarang bawa
Pasti ada Romo. dalam keluarga? Ya kalau saya sih Romo, karena kan tadi saya sudah cerita ya, saya itu 3 bersaudara cewek semua. Maka nilai yang pertama yang diwariskan atau yang diberikan dari orang tua ke saya itu adalah tentang bagaimana kami sebagai anak-anak itu sangat menjunjung tinggi kodrati sebagai seorang perempuan. Jadi misalnya kalau pagi harus bangun pagi, lalu kemudian juga diajari bagaimana pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas tanggung jawab perempuan, memasak harus bisa, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, begitu. Jadi nilai-nilai tentang bagaimana panggilan saya sebagai dan adik-adik saya sebagai seorang perempuan itu sudah ditanamkan sejak kami kecil. Kalau pagi itu Romo, ibu saya tuh selalu cerewet sekali. Waduh. Maaf ya Bu kalau nonton. Jadi pasti pagi itu tuh gedor-gedor pintu kamarnya, tangi cowok itu yang mana dong tangi ya, kayak gitu tuh selalu seperti itu. Nah itu yang selalu yang selalu tertanam bahwa oh iya berarti sampai sekarang pun juga harus bangun pagi begitu. Maka kebiasaan bangun pagi itu sudah ditanamkan sejak kecil. Karena ya itu berawal dari cerewetnya seorang ibu yang selalu gedor-gedor pintu tangi gitu. Karena kami kan 3 bersaudara cewek semua toh Romo, jadi memang harus bangun pagi. Lalu kemudian kalau yang saya rasakan itu tentang bagaimana tanggung jawab. Nah, jadi saya melihat bapak ibu saya itu memberikan kebebasan kepada kami anak-anaknya, tetapi kami harus punya tanggung jawab. Jadi kalau saya itu merasakan bahwa sejak kecil itu sebenarnya saya sudah diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu, tetapi yang penting saya mempertanggungjawabkan Romo. Maka dari kecil sejak usia kelas 2 SD itu sebenarnya saya sudah melalang buana. Waduh. Dulu saya ikut Romo Bambang Sutresno itu Bambang Deklok itu di Museum Misi Muntilan itu sudah dari kelas 2 SD. Di sana itu dulu namanya P3J itu sudah aktif di sana, dan maksudnya saya sudah jarang di rumah Romo. Jadi ketika Jumat Sabtu Minggu itu pasti saya sudah nginep di Muntilan, lalu kemudian berkegiatan di sana, lalu kemudian SMP saya juga sudah melalang buana karena saya kan sekolahnya di Muntilan Romo. Dari tempat tinggal saya ke Muntilan itu kan jauh, maka saya sudah tinggal di rumahnya mbah saya yang dekat dengan Muntilan. Nah, maka saya sudah berpisah lagi dengan keluarga inti ya dari bapak ibu, tetapi yang penting saya selalu bertanggung jawab dan menjalankan kehidupan saya dengan keputusan-keputusan saya. Lalu SMA saya sudah asrama lagi di Jogja, kemudian kuliah juga udah di Jogja, lalu sekarang bekerja di Komisi Kepemudaan juga jarang pulang karena aktivitasnya sangat padat, merayap dan banyak sekali. Maka nilai tanggung jawab itu sungguh sudah tertanam bagi saya pribadi sejak saya kecil, lalu kemudian sampai sekarang pun masih saya bawa. Lalu nilai yang ketiga itu bagi saya kerja keras Romo. Kerja keras ya. Saya melihat bapak ibu saya tuh selalu menunjukkan mereka tuh sungguh-sungguh bekerja keras, dan bagi saya tidak pernah mengenal kata lelah gitu ya. Bapak saya itu dulu ketika masih usia produktif gitu kan sopir. Jadi kami di rumah itu kebetulan punya truk. Lalu kan kami di kawasan pasir Merapi itu Romo. Jadi bapak saya nyopir truk, ngangkutin pasir gitu, ngangkutin batu kayak gitu. Saya melihat bapak itu tidak pernah mengenal lelah Romo. Jadi kalau berangkat itu subuh itu jam 4 itu sudah berangkat. Subuh? Iya, udah nyopir truk, iya. Padahal masih agak ngantuk ya. Iya, pasti ngantuk tau. Terus pulang itu sudah minimal pulang itu jam 8 malam Romo. Jam 8 malam ya. Dan pasti kalau yang namanya sopir truk kan di luar ya Romo, ya udah pulang itu udah dengan wajah gitu ya, keringetan ya kayak gitulah. Jadi sudah menunjukkan lelahnya begitu ya. Lalu ibu saya itu kan guru SD Romo, guru olahraga. Lalu kemudian di rumah itu kan ada kebun salak. Jadi ibu itu setelah pulang dari sekolah, dari ngajar di SD itu kan paling pulang jam 12. Itu langsung ke sawah Romo. Jadi langsung ngopeni pohon salaknya, entah nanti ngembangi salak, entah nanti ngopek salak begitu sampai dengan sore. Jadi saya melihat mereka itu bekerja keras, dan kerja keras mereka itu saya tahu untuk keluarga tentunya untuk mencukupi, karena kami punya 3 anak dan kami juga usia sekolah semua. Maka dari situ saya melihat bahwa ternyata orang tua saya itu memberikan teladan tentang kerja keras. Maka saya pun juga sampai sekarang saya berusaha untuk selalu mengoptimalkan apa yang saya punya untuk yaitu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Begitu, gitu itu ya. Kira-kira 3 hal itu tentang keutamaan sebagai perempuan, kodrati perempuan, lalu tentang tanggung jawab dan kerja keras. Kerja keras. Ya. Kalau Romo, ya Romo ada 3 juga hal cerita tadi ya. Apa tadi teman-teman cek dulu.
Satu tentang apa tadi? Tentang apa ya Romo kalau kayak gitu nilai-nilai perempuan kayak gitu ya? Berarti tentang kodrat ya. Ya. Menerima Ya. kodrat sebagai perempuan Ya. yang harus bisa masak, Ya. harus bisa nyapu, bangun bersih-bersih, pagi. bangun pagi. Ya. Karena Mbak Tata ini kalau bangun siang nggak bisa, Nggak bisa dong, malu sama matahari Romo. nggak bisa bangun siang. Ya, tapi kalau tidur siang harus. Gimana mana tidur? Itu yang kedua tentang tanggung Tanggung jawab, jawab, ya. ya kan? Tanggung jawab boleh bebas milih apa aja, asalkan bertanggung jawab. Ya. Sampai tadi kalau mau bangun siang aja digedor-gedor sama ibunya ya tadi Ya, ya. ya. Wah itu kan ke debt collector, dah. Tapi itu demi kok kebaikan. tahu debt collector juga ya Romo? Kebaikan. Pengalaman Pernah ditagih. Itu jadi demi kebaikan ya Ya. kan. Terus yang ketiga tentang kerja keras tadi ya. Iya. Kerja keras di mana segala hal itu kalau sudah diniati ya harus Selesaikan sampai tuntas. Ya, walaupun penuh dengan perjuangan. Iya, ya kan? Romo. Oke. Nah, Romo, kalau dari Romo, saya. ya. Oh, ya. Kira-kira apa kalau Mbak Tata lihat dari saya ini? Aduh, tak terawang dulu Romo. Nggak Terawang kelihatan Romo. Kalau dari saya ada nilai satu yang sama Mbak tentang Apa, Romo? tanggung jawab juga. Jadi kalau dalam keluarga saya karena anak barep, saya tuh diajak untuk bisa memilih. Pokoknya terserah kamu harus milih apa. Bahkan tentang sekolah, jalan hidup dan segala macam. Keluarga saya termasuk keluarga yang membebaskan. Jadi nggak yang ngarah-ngarah kayak gitu. Ya, ya. Walaupun ibu pada awal-awal itu kan ibu itu kan pokoknya yang terbaik ya. Ya, ya. Baju yang terbaik, kaos yang terbaik, kaos harus matching. Terus misalnya sini merah, celananya merah ya toh. Kacamata kalau kacamata merah juga. Lipstick merah. Juga dong. Itu. Ya intinya tentang yang sesuatu itu harus baik lah, Ya. dilihat orang baik macam itu. Lalu di situ tanggung jawabnya juga ketika memilih sekolah dan segala macam saya nggak pernah diarah-arahkan gitu, nggak pernah. Cuma diberi kasih tahu aja secara umum, oh yang bagus ini Neng terserah kamu. Ya. Maksudnya supaya sebagai seorang laki-laki itu ya harus berani memilih dan berani mempertanggungjawabkan pilihan. Kayaknya sama ya. Iya, ya, Romo, kan? ya. Ya itulah satu itu sama. Ya, oke. Terus nilai yang kedua yang saya rasakan sampai sekarang nih masih kental banget adalah konteks keluarga saya itu dulu kan sering pindah-pindah. Jadi bapak itu karena pekerjaannya kayak maintenance gedung dan segala macam itu, sehingga sering pindah-pindah. Proyeknya kadang di Kalimantan, kadang di Papua, pernah di Makassar. Nah maka ketika bapak pindah ya akhirnya keluarga juga ikut pindah. Begitu. Nomaden itu ya, Romo? Nomaden. Jadi kayak zaman Purba ini. Ini Meganthropus erectus atau siapa ya Romo? itu ya. Pithecanthropus. Pithecanthropus katanya, erectus. Itu. Jadi keluarga saya terus keluarganya nomaden. Nah, sehingga saya sendiri mengalami bahwa jadi orang itu harus cepat adaptasi gitu. Jadi orang yang adaptif. Nah, itu yang paling mengena sekali dalam kehidupan saya. Dan ya udah, akhirnya sering dolan, sering gaul dengan orang-orang baru. Itu yang membentuk karakter dalam diri saya. Sehingga ketika ketemu dengan orang baru nggak takut yang kemudian jangan-jangan ini ada maksud buruk ini. Langsung gaspol pepet aja gitu ya. Yang mana kalau tahu dia menerima dengan baik, sopan, santun gitu, ya sudah. Oke, berteman, gampang, mudah berteman, mudah bergaul, berelasi, nggak kemudian buat prasangka itu enggak. Nah itu yang kemudian ditanamkan dalam diri keluarga saya. Nah itu jadi modal juga ketika saya menjalankan karya sebagai Romo juga itu. Yes. Begitu. Berarti sudah adaptif ya Romo? Ya lumayan lah. Sering pindah-pindah. Pernah di Jakarta 4 tahun, lalu kemudian pindah ke Kalimantan 1 tahun, pindah juga ke Irian 2 tahun. Nah gitu. Terus kembali lagi ke Jawa. Nah dari situ kemudian saya melihat oh iya ya ternyata kehidupan kita tuh luas ya. Nggak cuma 1-2 orang, 1-2 suku, tapi banyak hal yang bisa dipelajari dari mereka begitu. Keren, Romo. Nah itulah yang saya sudah melalang buana dari dulu berarti ya Romo ya. Udah melalang buana sampai kulit saya hitam nih kan karena kena matahari. Saya nggak ngomong loh Romo.
Kena matahari di 3 pulau. Jawa, Kalimantan, Mataharinya mungkin beda-beda kali ya. sama Papua. Itu. Begitu Mbak Tata, itu yang paling Iya, iya. membuat saya jadi apa ya namanya ya? Ya bersyukur tentang nilai-nilai itu. Iya. Nah, saya rasa nilai-nilai itu juga yang perlu disadari oleh teman-teman muda juga, ya nggak sih? Betul, Romo. Iya kan? Iya, karena setiap orang atau setiap anak itu pasti punya ya nilai-nilai Pasti keutamaan punya. dari keluarga itu pasti punya. Pasti punya. Iya. Dari seorang bapak misalnya, saya belajar tentang tadi mengambil tanggung jawab itu kan. Ya. Oh, dari situ bapak saya bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. Oh, Ya. saya juga belajar seperti itu. Dari ibu yang gampang bergaul, akhirnya bergaul gitu kan. Ya. Mbak Tata juga tadi. Iya. Dari ibu yang disiplin, akhirnya membentuk bapak tadi disiplin. Pekerja keras dari bapak, akhirnya membentuk bapak Tata jadi pekerja keras. Nah, sekarang kalau teman-teman, nah itu apa yang menjadi nilai keutamaan? yang menjadi nilai keutamaan yang teman-teman dapatkan dari keluarga? Boleh dari bapak, boleh dari ibu, boleh dari saudara, entah itu kakak, adik. Nah, itu apa teman-teman? Dilihat, direnungkan, dan kemudian dinamai. Bekerja keras. Kenapa kok saya bisa ngomong bekerja keras? Karena pengalamannya ini. Nah, begitu. Misalnya saya jadi orang yang sabar. Kayak saya kan kelihatan ya sabar ya. Iya, iya. Alat sombong. Nah, itu dinamai. Kenapa kok saya bisa sabar ya? Oh, pengalaman apa ya? Nah, semacam itu. Nah, semoga dengan kita menyadari nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan kita lebih mudah lagi untuk bersyukur di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita nggak bisa milih keluarga ya. Iya, Romo. Karena Tuhan yang menganugerahkan keluarga itu. Maka Atau gini Romo, kalau misalnya nih ada teman-teman yang kebetulan tidak tinggal dengan ayah ibunya begitu, Oh, mungkin iya. dari siapa Romo? bisa dari simbahnya. Ya, atau pakdenya, budenya, budenya gitu iya, ya. iya. Ya, karena kan bisa jadi teman-teman juga tinggalnya dengan mereka gitu ya. Iya. Tapi kan itu juga keluarga, Betul, tetap betul. keluarga ya Romo ya. Betul. Nah, maka di kesempatan yang pertama ini, podcast kita yang pertama, ceritanya gitu. Tadi kan ada satu tema keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Nah, ini kita ngelihat yang tangguhnya dulu. Kenapa kita bisa jadi tangguh ya? Apa yang membuat kita tangguh? Nah, itu adalah nilai-nilai keutamaan dalam keluarga. Temukan nilai-nilai keutamaan dalam keluarga dan juga dirimu. Dan nanti kalau teman-teman sudah menemukan itu, saya minta tolong nih ya ke teman-teman Gimana, muda Romo? yang menyaksikan podcast ini, coba dibuat video singkat gitu ya. Bagus kayaknya ya. Pakai HP aja ya Pakai Romo HP, ya. Android ya kan. Nge-vlog gitu ya Romo ya. Nge-vlog. Ya. Teman-teman cerita tentang kenapa ya saya punya nilai keutamaan ini, pengalamannya apa ya, dan apa yang bisa saya syukuri dari nilai yang saya temukan itu. Nah, dibuat videonya ya teman-teman ya, dikirimkan ke link di bawah ini nanti ya. Ke link di bawah ini dikirimkan ke link ini supaya nanti ini bisa menjadi gema suara buat teman-teman muda di tempat lain. Iya. Yang siapa tahu dengan melihat video teman-teman jadi bersyukur. Iya, dan terinspirasi gitu ya Romo Dan ya. terinspirasi juga untuk menemukan nilai baik dalam keluarganya. Demikian teman-teman ya untuk podcast kita yang pertama ini. Yeay. Ya kan? Semoga teman-teman nanti bisa menemukan nilai-nilai itu. Asik sekali ya pendalamannya Romo, ala orang muda banget loh ini. Iya, supaya tujuannya supaya seperti yang tercatat dalam Injil Lukas nih bab 2 ayat 52. Yesus tadi itu menjadi orang yang semakin bertambah besar, tambah besar hikmatnya, tambah besar kebijaksanaannya, dan makin dikasihi oleh Allah serta manusia. Nah, harapannya dengan menemukan nilai itu kita juga sama seperti Yesus yang dalam Injil Lukas tadi. Begitu teman-teman, Mbak Tata, terima kasih Romo. untuk podcast yang pertama ini. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Dadah.